Putri Chandrawati yang merupakan istri sah dari Ferdy Sambo kini tengah ramai diberitakan. Diketahui dirinya saat ini tengah mengikuti persidangan terkait kasus pembunuhan Brigadir Joshua atau Brigadir J yang didalangi oleh suaminya tersebut. Saat ini persidangan mengeluarkan hasil bahwa jaksa penuntut umum menyimpulkan peristiwa yang terjadi di Magelang pada 7 Juli 2022 yang terjadi pada tersangka Putri Chandrawati bukanlah peristiwa pelecehan seksual, melainkan peristiwa perselingkuhan yang dilakukan Putri Chandrawati dan Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Kesimpulan ini disampaikan saat jaksa membacakan dokumen tuntutan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Kuat Ma'ruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 16 Januari 2023. Sedikitnya ada 8 hal yang mendasari kesimpulan jaksa penuntut umum. Pertama, keterangan saksi terkait peristiwa di Magelang tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diperiksa di pengadilan. Salah satu saksi yakni ahli poligraf, yang justru menyebutkan Putri terindikasi berbohong ketika ditanya hubungannya dengan Joshua. Jaksa mengatakan, berdasarkan keterangan ahli Aji Febrianto sebagai ahli poligraf, Putri Chandrawati terindikasi berbohong ketika diperiksa dan ditanyakan perihal adanya kemungkinan hubungan perselingkuhan antara tersangka dengan Brigadir J. Kedua, tak ada satupun asisten rumah tangga Putri yang mengetahui terjadinya pelecehan. Padahal, saat itu di rumah tersebut terdapat 2 asisten rumah tangga Putri, Kuat Ma'ruf dan Susi. Ketiga, menurut jaksa, pelecehan yang diklaim Putri janggal karena istri Sambo tersebut tak mandi ataupun tak berganti pakaian usai mengaku dilecehkan. Jaksa juga menyinggung soal Putri yang berinisiatif bertemu dengan Joshua selama 10-15 menit dalam kamar tertutup setelah dia mengklaim menjadi korban pelecehan. Di sisi lain, suami Putri, Ferdy Sambo, tak mendesak istrinya melakukan visum begitu mendengar soal peristiwa ini. Padahal, visum merupakan alat bukti mutlak dalam kasus pelecehan seksual. Terlebih lagi, saksi Ferdy Sambo sudah berpengalaman puluhan tahun sebagai penyidik. Bahkan, Sambo membiarkan istrinya dan Brigadir J berkendara dalam satu mobil saat hendak melakukan isolasi mandiri di rumah dinas di Duren 3, Jakarta Selatan. Hal terakhir yang mendasari jaksa menyimpulkan adanya perselingkuhan ialah ucapan Kuat Ma'ruf soal duri dalam rumah tangga Putri dan Ferdy Sambo. Sesaat setelah terjadi peristiwa di Magelang, Kuat menemui Putri yang terduduk lemas di lantai 2 rumahnya. Asisten rumah tangga Ferdy Sambo itu tiba-tiba menyarankan Putri untuk melapor ke suaminya tentang peristiwa ini supaya tidak ada duri dalam rumah tangga. Jaksa menduga perselingkuhan Putri dengan Joshua itu sebelumnya sudah diketahui Kuat, sebab saat itu Kuat tak tahu-menahu peristiwa apa yang baru terjadi di rumah Magelang. Adapun dalam perkara ini, Kuat Ma'ruf menjadi terdakwa pertama yang menjalani sidang tuntutan. ART Ferdy Sambo itu dituntut pidana penjara 8 tahun oleh jaksa penuntut umum. Jaksa menilai Kuat terbukti dengan sengaja dan dengan rencana lebih dulu merampas nyawa orang lain, sebagaimana dakwaan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain Kuat Ma'ruf, 4 orang lainnya yang didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua yaitu Ferdy Sambo, istri Sambo yaitu Putri Chandrawati, serta ajudan Sambo yaitu Richard Eliezer atau Brada E, dan Ricky Rizal. Berdasarkan dakwaan jaksa, pembunuhan itu dilatar belakangi oleh pernyataan Putri yang mengaku telah dilecehkan oleh Brigadir J di rumah Sambo di Magelang, Jawa Tengah pada Kamis 7 Juli 2022. Pengakuan yang belum diketahui kebenarannya itu lantas membuat Sambo marah hingga menyusun strategi untuk membunuh Brigadir J. Disebutkan bahwa mulanya Sambo memerintahkan Ricky Rizal atau Bribka RR untuk menembak Brigadir J. Namun Ricky menolak sehingga Sambo beralih memerintahkan Richard Eliezer atau Brada E. Joshua dieksekusi dengan cara ditembak 2-3 kali oleh Brada E di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022. Setelahnya, Sambo menembak kepala belakang Joshua hingga korban tewas. Mantan perwira tinggi Polri itu lantas menembakkan pistol milik Joshua ke dinding-dinding rumah untuk menciptakan narasi tembak-menembak antara Brigadir J dan Brada E yang berujung pada tewasnya Joshua.